Jadi ketika Arya ini pas lagi asik ngerekam video, tiba-tiba layar kameranya itu mengalami error. Gambarnya itu awalnya patah-patah, terus muncul garis-garis statis kayak TV yang rusak. Dia coba restart kamera, dimatikan terus dinyalakan lagi, tapi hasilnya sama. Malah setelah di restart itu, layar kameranya ini mati total, gelap. Dan pada saat itu, ketika mereka mendengar suara gamelan, ini bunyinya aneh banget. Nggak seperti yang biasa mereka dengar ketika mereka berada di Jogja. Kabut yang tadinya tebel banget di depan mereka itu tiba-tiba mulai hilang perlahan. Dan pada saat kabut itu mulai hilang, pemandangan di ladang kentang itu tiba-tiba berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Arya yang asalnya dari Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini latar belakangnya adalah sebuah desa atau dusun yang dulunya sangat terkenal di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Namanya Dusun Legetang. Nah, lokasinya ada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur. Jadi ceritanya, sebelum tahun 1955 itu, Dusun Legetang ini dikenal bukan karena hal mistisnya, tapi karena kekayaan alamnya. Jadi penduduk di sana makmur luar biasa, dan tanah di Legetang itu subur banget. Apa saja yang mereka tanam, mulai dari kentang, sayur mayur, sampai tembakau, itu hasilnya selalu jadi yang terbaik. Kualitas panen mereka itu jauh di atas desa-desa lain yang ada di sekitarnya. Karena hasil tani yang melimpah itulah warga Legetang ini hidupnya serba kecukupan. Bahkan bisa dibilang mewah untuk ukuran orang desa zaman itu. Tapi sayangnya kekayaan itu justru membuat warga yang ada di sana ini lupa diri. Menurut cerita para sesepuh Dieng yang sudah turun-temurun, gaya hidup warga Legetang waktu itu sudah kelewat batas. Jadi mereka ini hobinya itu mengadakan pesta pora. Hampir setiap malam selalu ada pertunjukan lengger. Nah, kami jelaskan sedikit soal tari lengger ini, biar kita nggak salah paham dan bisa mengambil pelajaran. Sebenarnya lengger itu kesenian asli dari telatah Banyumas dan sekitarnya, termasuk Arya Dieng ini. Nah, awalnya tarian ini tuh punya makna yang dalam banget dan jauh dari kesan negatif. Secara sejarah dan juga etimologi, nama lengger itu konon berasal dari kalimat Jawa, yaitu darani leng, jebule jengger. Leng ini merujuk pada liang atau simbol seorang perempuan. Dan jengger ini merujuk pada jengger ayam jago atau simbol kelaki-lakian. Jadi artinya kurang lebih dikiranya perempuan, ternyata laki-laki. Nah, kenapa disebut demikian? Karena dulunya penari lengger itu aslinya adalah laki-laki, lengger lanang. Yang mereka ini berdandan cantik menyerupai perempuan. Nah, kesenian ini diperkirakan sudah ada sejak lama sekali sebagai kesenian rakyat, bahkan tercatat perkembangannya di abad ke-18. Tujuan aslinya tarian ini tuh benar-benar mulia dan sakral. Pertama, sebagai ritual kesuburan.
Tarian ini itu digelar sebagai bentuk pemujaan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Dan yang kedua, ini sebagai wujud syukur panen. Para petani biasanya mementaskan ini sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Nah, tari Lengger ini juga merupakan tuntunan, bukan sekedar tontonan. Ada nilai-nilai spiritual di dalamnya, bahkan penarinya itu seringkali harus puasa lebih dulu atau tirakat lebih dulu sebelum menari supaya indang atau roh seninya ini masuk. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran fungsi dan juga nilai. Dan inilah yang konon terjadi di Dusun Legetang dalam legenda yang kita ceritakan tadi. Kesenian yang tadinya ini sakral, itu akhirnya mulai bercampur dengan budaya tayub atau hura-hura. Jadi yang tadinya laki-laki atau lengger lanang ini, akhirnya mulai banyak digantikan oleh penari perempuan atau ronggeng untuk daya tarik hiburan semata. Dan mulailah di situ masuknya maksiat. Di legenda Legetang itu, tarian ini dibelokkan fungsinya. Bukan lagi untuk menyembah Tuhan, tapi untuk menyembah hawa nafsu. Dan pertunjukannya itu dibarengi dengan mabuk-mabukan, ada juga perjudian di sana, dan mohon maaf, kemudian ada dibarengi dengan praktek prostitusi yang terselubung atau perzinahan dengan kedok seni. Nah, inilah fatalnya. Ketika tuntunan berubah jadi ajang maksiat, disitulah warga Legetang ini dianggap sudah melampaui batas dan menantang adab. Dan itulah sekilas sejarahnya teman-teman, supaya teman-teman tahu kalau Lengger yang asli itu sebenarnya budaya luhur, tapi manusianya lah yang kadang menyalahgunakan. Dan sebenarnya Lengger ini adalah kesenian tari tradisional yang bagus, tapi di Legetang, tarian ini sering dibumbui hal-hal yang kurang pantas. Penarinya itu seringkali diajak berbuat, mohon maaf, maksiat, perjudian juga merajalela waktu itu, dan mabuk-mabukan ini jadi pemandangan yang biasa setiap malam. Konon warga desa tetangga itu seringkali mengingatkan mereka. Tapi warga Legetang yang merasa punya uang banyak itu malah menyepelekan. Mereka merasa kalau uang itu bisa membeli segalanya. Jadi dari situlah mereka ini semakin menjadi-jadi seolah menantang Tuhan. Dan singkatnya, tibalah hari itu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 April tahun 1955 menjelang tanggal 17 April. Nah, ceritanya sore itu hujan turun dengan deras banget mengguyur seluruh kawasan Dieng. Tapi bagi warga Legetang, hujan itu nggak menghentikan pesta mereka. Pestanya ini masih tetap berlanjut. Dan dibarengi dengan suara gamelan yang masih terdengar dari dusun itu, menjelang tengah malamnya hujan ini mulai reda. Kabut tebal khas Dieng itu mulai turun menyelimuti kawasan ini, dan suasana itu mendadak jadi sunyi senyap. Anehnya malam itu nggak ada suara binatang malam. Pokoknya sunyi sekali, dan persis tengah malam terjadilah bencana yang sampai sekarang ini membuat ahli geologi itu geleng-geleng kepala. Jadi di seberang dusun Legetang itu ada sebuah gunung yang namanya Gunung Pengamun-amun, dan antara Gunung Pengamun-amun dan juga dusun Legetang itu dipisahkan sebuah lembah yang cukup dalam dan ada sungai kecil di situ. Logikanya, ketika Gunung Pengamun-amun ini longsor, tanahnya itu pasti akan jatuh ke bawah dulu. Artinya ya longsornya ke lembah atau ke sungai, baru kemudian meluber ke sekitarnya. Nah, ini kalau kita ngomong logisnya atau ngomong hukum alamnya. Tapi yang terjadi malam itu, ini benar-benar aneh dan di luar nalar. Puncak Gunung Pengamun-amun itu, ini benar-benar kelihatan patah di bagian atas, terus bongkahan tanah dari puncaknya ini, itu seolah-olah terbang atau melompat melewati lembah dan sungai yang ada di bawahnya. Tanah puncak yang sebesar bukit itu jatuh persis menimpa dusun Legetang yang ada di seberangnya. Yang sempat didengar oleh warga desa lain dekat sana, ada suara yang menggelegar keras banget, duar, seperti suara bom atau pesawat yang jatuh, dan dalam hitungan detik, seluruh dusun Legetang ini hilang. Langsung rata sama tanah. Gak ada terdengar teriakan minta tolong, karena kejadiannya itu cepat banget. Dusun yang tadinya ini rame dengan suara gamelan dan juga tawa dari orang-orang yang mabuk itu seketika hening. Dan keesokan paginya, warga desa sekitar yang penasaran ini langsung datang dan melihat ke lokasi. Mereka semua kaget. Sungai dan juga lembah di bawah gunung itu kondisinya masih utuh. Airnya juga masih mengalir dan airnya juga masih mengalir jernih. Tapi dusun Legetang ini sudah nggak ada lagi. Yang mereka lihat, desa Legetang itu berubah jadi gundukan tanah baru yang tinggi, membentuk sebuah bukit. Nah, puncak Gunung Pengamun-amun itu benar-benar pindah tempat menimpa dusun itu. Singkatnya ada sekitar 332,
sampai 351 warga yang terkubur hidup-hidup malam itu. Dan sampai sekarang jasad mereka ini tidak pernah digali. Pemerintah setempat memutuskan untuk menjadikan gundukan tanah itu sebagai kuburan massal dan membangun sebuah tugu peringatan di atasnya. Dan itulah sekilas tentang sejarah kelam Dusun Legetang. Sebuah dusun yang hilang dalam satu kedipan mata karena sebuah bencana yang rasanya itu seperti sebuah kutukan. Singkatnya, waktu pun berjalan, puluhan tahun setelah tragedi itu, di tahun 2018, ada salah satu sobat kembara yang namanya Arya. Jadi Arya di sini membagikan pengalamannya ketika dia pernah berkunjung ke Dusun Legetang ini. Jadi ceritanya di sekitar tahun 2018 itu, Arya ini masih tercatat sebagai mahasiswa semester akhir jurusan antropologi di salah satu kampus di Jogja. Nah, Arya ini tipikal mahasiswa yang sangat rasional. Dia sebenarnya agak kurang percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, mistis, atau tahayul. Dan waktu itu Arya ini lagi pusing cari bahan skripsi. Dia nggak sengaja baca artikel lama soal Dusun Legetang. Dan disitulah dia langsung tertarik. Ini bukan karena sisi mistisnya, tapi Arya justru ingin mematahkan mitos gunung terbang itu. Nah, karena lokasi penelitiannya ini di pegunungan dan jaraknya yang cukup jauh, Arya itu nggak mungkin berangkat sendiri. Dia akhirnya ngajak salah satu teman kontrakannya, namanya Tio. Tio ini nggak satu kampus sama Arya, dia kuliah di jurusan ekonomi, di kampus yang berbeda juga. Tapi Tio ini beda banget sama Arya. Kalau Arya orangnya berani dan logikanya jalan terus, Tio ini anaknya agak penakut dan dia perasa sekali. Singkatnya, hari yang ditentukan pun tiba, mereka berangkat dari Jogja sekitar jam 10 pagi naik 2 motor. Perjalanan dari Jogja sampai ke Wonosobo itu lancar. Dan masalah mulai terasa pas mereka ini mulai naik ke arah kawasan Batur, Banjarnegara. Waktu itu sudah sekitar jam 4 sore. Langit yang tadinya ini cerah itu tiba-tiba berubah drastis begitu mereka masuk kawasan atas. Mendungnya itu mulai gelap. Kabut tipis pun juga sudah mulai turun. Suhu udara mulai drop secara drastis. Tio yang waktu itu pakai jaket jeans tebel, dia mulai merasa dinginnya itu tembus sampai ke tulang. Nah, anehnya dinginnya itu beda banget sama dinginnya AC atau dingin udara pagi. Ini dinginnya itu benar-benar kayak ada perasaan yang nggak enak bagi Tio. Dan sekitar jam 5 sore, sampailah mereka di desa Pekasiran. Ini adalah desa terakhir sebelum masuk ke lokasi bekas Dusun Legetang itu. Dan karena kondisinya sudah sore, apalagi badan juga sudah kaku kedinginan, Arya ngajak Tio untuk mampir lebih dulu ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan desa. Pemilik warung ini belakangan mereka tahu namanya Pak Slamet. Nah, begitu Arya dan Tio masuk, suasana di warung yang tadinya rame, orang-orang itu masih ngobrol, ketika mereka berdua masuk, itu langsung kondisinya ini hening. Orang-orang itu kayak langsung ngelihat ke arah mereka berdua, dan tatapan warga itu bukan tatapan yang agak ramah menyambut orang luar, tapi tatapan mereka itu kayak heran dan agak curiga juga. Arya yang dengan gayanya anak kota yang santai ya, dia langsung mesen 2 kopi hitam ke pemilik warung. Sambil nunggu kopi itu, Arya ini coba basa-basi, dia coba tanya ke salah satu orang yang ada di warung ini. Di situ ada bapak-bapak. Dia bilang di situ, "Pak, mau tanya Pak, kalau jalan ke Tugu Legetang itu dari sini masih jauh nggak ya?" Nah, waktu itu Pak Slamet, pemilik warung ini yang lagi ngaduk kopi itu langsung jawab. Jadi bukan si bapak-bapak yang ditanya ini yang jawab. Pak Slamet, pemilik warungnya itu yang jawab. "Loh, masnya mau ke sana jam segini, Mas, ngapain?" Arya yang jawab dengan biasa, "Iya Pak, mau foto-foto sebentar untuk dokumentasi, untuk tugas kuliah. Sama sekalian mau lihat lokasinya dulu." Nah, Pak Slamet diem di situ. Dia langsung taruh 2 gelas kopinya di meja, terus beliau ngomong, "Mas, ini sudah mau maghrib loh Mas. Coba lihat di luar itu kabutnya sudah tebel loh. Mending jangan ke sana sekarang, besok pagi aja kalau pas matahari sudah terbit lebih enak. Jalannya juga lebih kelihatan." Akhirnya disinilah Tio itu mulai nyenggol Arya, karena perasaannya itu sudah mulai nggak enak. Terus Tio ini ngomong ke Arya, "Udahlah, bener kata bapaknya, besok aja lah. Lagian sudah mau gelap ini." Tapi Arya di situ merasa kayak ini nanggung. Karena dia pikirnya cuma sebentar, cuma cek lokasi. Akhirnya dia bilang ke Pak Slamet, "Enggak apa-apa Pak, cuma sebentar kok. Paling cuma 10 menit, cuma ambil foto, terus langsung kita balik lagi ke hotel, nyari hotel." Pak Slamet di situ cuma diem. Terus nggak lama Pak Slamet bilang, "Oh ya sudah, kalau dibilangin nggak mau ya nggak apa-apa Mas. Ya namanya anak muda, jiwanya ya semangat. Tapi ya nanti minta tolong kalau pas sudah di sana,
Dijaga aja omongannya, jangan bengong. Nanti kalau mendengar suara yang aneh-aneh, udahlah nggak usah dicari, langsung turun aja. Nah, menurut Arya, Pak Slamet ini mengingatkan mereka dengan cara baik, tapi ada satu sisi lain yang ada di pikiran Arya, bahwa waktu itu Pak Slamet ini kok kayak nakut-nakutin. Jadi waktu itu Arya cuma ngangguk, tapi sebenarnya di momen itu, dia nggak terlalu menggubris pesan dari Pak Slamet. Karena menurut Arya, di masa-masa itu, Pak Slamet ini adalah ciri-ciri warga lokal yang coba untuk menakut-nakuti pendatang supaya tempat tersebut itu terkesan keramat. Arya mengakui bahwa masa mudanya dulu itu memang agak sok-sokan. Dia memang nggak percaya mistis-mistisan, jadi dia itu pede. Meskipun sudah diperingatkan sebelumnya oleh Pak Slamet, dia tetap merasa bahwa ketika dia di sana kondisinya pasti ya baik-baik saja. Akhirnya singkatnya setelah mereka menghabiskan kopi itu, mereka bayar dan kemudian pamit. Arya dan Tio ini kembali naik ke motor mereka masing-masing. Jadi jarak dari warung Pak Slamet menuju ke lokasi Tugu Legetang itu sebenarnya dekat. Cuma sekitar 1 atau 2 kiloan lah. Tapi jalan untuk menuju ke sana itu semakin sepi. Jadi kiri kanan jalan itu cuma ada ladang kentang yang luas sekali, nggak ada rumah penduduk lagi. Dan waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 5:30 sore. Langit di sana juga sudah mulai remang-remang, ditambah lagi kabutnya juga semakin tebal. Jarak pandang waktu itu sudah benar-benar terbatas, cuma sekitar 5 meter ke depan. Dan di tengah perjalanan itu, Tio yang posisinya di belakang Arya, ini sudah mulai merasa nggak enak. Tio ini merasa, dari tadi tuh kayak ada yang ngikutin motor mereka dari belakang. Tapi anehnya, setiap kali Tio ngelirik ke spion, di belakang nggak ada siapa-siapa. Yang dilihat Tio di belakang itu ya cuma kabut putih yang tebal. Suasana di sana itu benar-benar sunyi, sampai pada akhirnya di balik kabut itu, Arya melihat ada sebuah tugu beton berdiri tegak di pinggir jalan, dan Arya langsung ngasih kode lampu sen ke kiri, terus dia menempikan motornya sambil melambaikan tangan ke arah Tio. Tio pun ikut berhenti, dan singkatnya mereka ini sampai dan di depan mereka itu terhampar lahan luas berbukit-bukit yang sunyi. Dan perlu teman-teman tahu bahwa di bawah tanah yang mereka injak itulah, dulunya ratusan jasad warga Legetang terkubur di sana. Jadi itu adalah kuburan massalnya warga Dusun Legetang. Arya turun dari motor, dia waktu itu kelihatan puas banget karena sudah sampai di tujuan. Sedangkan Tio, dia masih duduk di atas jok motornya. Tio ini noleh kanan, kiri ngelihat sekeliling. Pokoknya waktu itu Tio terlihat nggak nyaman banget. Dia ngelihat ke kanan kiri itu seolah-olah kayak ada yang ngawasi. Berkali-kali dia noleh ke belakang kayak dia ngelihat sesuatu. Dan nggak lama, Tio itu manggil Arya, aduh, udah yuk, fotonya bentar aja yuk, terus kita cabut yuk, udah gelap ini. Karena saking takutnya Tio, ini bahkan dia nggak berani turun dari motor. Jadi dia masih tetap membiarkan mesin motornya itu nyala. Dan kayaknya Tio ini memang jaga-jaga, kalau kemungkinan ada apa-apa atau ada sesuatu, dia bisa langsung tancap gas. Tapi waktu itu Arya ini nggak jawab. Dia malah sibuk mengeluarkan beberapa kameranya dari tas. Dan di situ Arya merasa adrenalinnya ini naik. Karena waktu itu awalnya dia ini hanya ambil foto dari HP, dia nggak sempat untuk mengeluarkan kamera. Tapi karena dilihat ketika kondisinya ini masih cukup bagus, dia pun keluarkan kamera DSLR-nya itu. Nah, Arya di situ merasa adrenalinnya ini naik. Dia sama sekali nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan merinding. Tapi di situ dia malah merasa tertantang. Apalagi masih ada cahaya sedikit. Dia bilang ke Tio, udah yuk, bentar yuk, tanggung. Aku mau ambil footage intro dulu di depan tugu. Nah, Arya akhirnya jalan mendekat ke arah tugu. Dia menyalakan kameranya. Awalnya, layar LCD ini nyalanya normal. Disitulah dia mulai membidik tugu tersebut dari berbagai angle. Dia juga mengambil gambar hamparan ladang kentang di sekitarnya yang mulai tertutup kabut itu. Dan disinilah kejadian aneh ini mulai terjadi. Jadi ketika Arya ini pas lagi asik ngerekam video, tiba-tiba layar kameranya itu mengalami error. Gambarnya itu awalnya patah-patah, terus muncul garis-garis statis kayak TV yang rusak. Disitulah Arya sempat bingung, baru kali itu, selama dia pakai kameranya, dia pernah bawa kameranya ini kemana-mana. Dia pernah bawa ke Maluku, dia pernah bawa ke Aceh, dan kamera ini selalu dia bawa. Tapi baru kali itu kameranya itu mengalami error. Dia cek baterainya, indikatornya masih penuh. Dia coba restart kamera, dimatikan terus dinyalakan lagi, tapi hasilnya sama. Malah setelah di restart itu, layar kameranya ini mati total, gelap. Disitulah dia sempat ngumpat, anjing, kenapa ini kamera nih? Bang,
Pokoknya waktu itu dia ngomong kata-kata buruk lah. Pada saat Arya sibuk dengan kameranya itulah, Tio yang ada di atas motor, ini tiba-tiba mematikan mesinnya. Suasana jadi langsung hening. Arya noleh ke Tio, kenapa kok dimatiin, yuk nyalain aja lampunya, sudah mulai gelap ini. Tio nggak jawab. Tiba-tiba Tio ini buka kaca helmnya, wajahnya sudah pucat. Matanya ngelihat ke arah ladang kosong di belakang tugu, terus Tio bilang, Arya, kamu denger nggak, Ar? Si Arya ini masih tanya, denger apaan sih? Shh, dengerin. Arya diam akhirnya. Dia coba untuk menajamkan pendengaran. Awalnya dia cuma mendengar kayak ada semacam desiran angin. Nah, tapi lama-lama, sayup-sayup dari kejauhan, dia mendengar suara. Ada suara bunyi-bunyi gamelan. Suaranya itu khas banget. Ada bunyi kenong, saron, dan juga gong. Nah, karena mereka ini tinggalnya di Jogja, kuliahnya di Jogja, mereka seringlah mendengar suara gamelan. Dan pada saat itu, ketika mereka mendengar suara gamelan, ini bunyinya aneh banget. Nggak seperti yang biasa mereka dengar ketika mereka berada di Jogja. Dan iramanya itu cepat dan juga rancak. Persis kayak irama gamelan Banyumasan yang biasa dipakai untuk mengiringi tarian lengger. Nah, anehnya suara itu bukan datang dari satu arah. Suaranya itu kayak bergema seolah-olah memenuhi seluruh lembah itu. Kadang itu kedengaran dari kiri, kadang dari kanan, dan kadang rasanya suara itu muncul dari dalam tanah yang mereka injak itu. Nah, Tio yang mendengar suara gamelan ini, perasaannya itu langsung campur aduk. Dia kayak bingung, dan disitulah Tio ini sudah pengen nangis. Dia bilang ke Arya, ya, ayo ya, kita pergi aja ya. Ayo balik sekarang ya. Arya diam di situ. Dia ngomong, "Dahlah kamu ngapain sih, Yok? Ini loh, kayak ada hajatan." Ya nggak mungkin lah ada hajatan, ini ladang semua. Desa terdekat itu di warung yang kita ada dilewati. Suara gamelan ini nggak mungkin sejelas ini kalau dari sana. Nah, belum sempat mereka berdebat lagi, kabut yang tadinya tebel banget di depan mereka itu tiba-tiba mulai hilang perlahan. Dan pada saat kabut itu mulai hilang, pemandangan di ladang kentang itu tiba-tiba berubah. Jadi di depan mata kepala Arya itu terhampar sebuah perkampungan. Dan ini benar-benar disaksikan oleh Arya. Arya di sini berani bersumpah bahwa di situ dia lihat sebuah perkampungan. Ada rumah-rumah dan ada desa di situ. Arya ini mulai melihat deretan rumah-rumah khas desa, halaman rumahnya yang luas-luas, dan di setiap pagar itu ada obor-obor bambu atau oncor yang apinya itu masih menyala berkobar. Jalanan yang tadinya tanah becek berbatu, ini akhirnya berubah jadi jalan desa yang rapi sekali dan padat. Arya di situ melihat ada puluhan orang yang lalu lalang di situ. Pakaian mereka itu model-model lama. Yang laki-lakinya pakai celana agak komprang, bajunya baju kain. Ada juga yang cuma pakai kaos kutang dengan sarung yang dikalungkan di leher. Sedangkan para perempuannya ini itu pakai baju-baju jadul dengan kain jarik. Tapi mereka semua itu terlihat sibuk. Tapi sibuknya itu bukan sibuk kerja, mereka kayak sibuk senang-senang semua lah. Arya tiba-tiba di situ mulai mencium bau yang menyengat di hidung. Ada bau kemenyan bercampur bau wangi yang luar biasa dan baunya itu benar-benar membuat mual. Arya yang masih heran, dia ini mikirnya, oh mungkin memang ada desa di sekitar situ. Jadi waktu itu, dalam kondisi yang seperti ini, Arya itu masih tetap berpikir logis. Dan di tengah-tengah perkampungan itu ada sebuah pendopo atau panggung yang agak terbuka. Di sanalah sumber suara gamelan itu berasal. Ternyata di atas panggung itu dia melihat ada beberapa penari lengger perempuan, selendangnya warna-warni dan melilit di pinggang, dan mohon maaf, mereka itu menari dengan gerakan yang sangat erotis sekali, seolah-olah si penari ini menggoda para lelaki yang ada di depannya. Terus di sekeliling panggung itu banyak penonton laki-laki, dari mulai yang muda sampai yang tua, mereka semua ketawa-ketawa, teriak-teriak sambil minum-minum. Ada juga yang sedang melempar dadu dan kartu di pojokan. Mereka berjudi, dan tumpukan uang koin dan juga kertas lusuh itu berserakan di tanah. Arya di situ benar-benar kaget. Badannya ini kaku, langsung nge-freeze. Otaknya itu nggak bisa memproses apa yang sedang terjadi waktu itu. Disinilah Arya noleh ke belakang. Ternyata dia ini sudah nggak lihat Tio di sana. Motor mereka juga sudah nggak ada. Dan ketika dia nggak bisa ngelihat Tio, dalam hati Arya ini ngomong, ini halusinasi kan? Dia sampai mukul-mukul pipinya, dia sampai mukul-mukul dan nyubit-nyubit tangan. Dia berpikir, ini apa aku lagi keracunan gas belerang?
terus akhirnya membuat pikiranku kacau kayak gini. Dia mencubit lagi tangannya berkali-kali, berharap ini cuma mimpi. Dan dia berharap bisa bangun dari mimpi itu. Tapi Arya ini yakin, kok kayaknya ini terlalu nyata untuk dibilang mimpi. Arya bisa melihat detail keringat yang mengucur di wajah para penabuh gamelan ini. Dia bisa melihat asap rokok kelembak menyan yang mengepul dari mulut orang-orang itu. Disitulah dia semakin panik, suasana di sekitar ini mulai gelap, dia nggak bisa melihat keberadaan Tio lagi di mana, dan disitulah dia sempat berpikir, masa iya Tio ini diculik sama makhluk gaib? Dan masa iya aku ini ditinggal sendirian di sini? Nah, anehnya lagi, orang-orang di desa itu kayak nggak menyadari kehadiran si Arya ini. Sampai pada akhirnya, salah satu penari lengger di atas panggung itu tiba-tiba berhenti menari. Dia itu noleh. Dan dia noleh langsung ke arah Arya. Dan mata penari itu bertemu dengan mata Arya. Tatapan penari ini kosong. Matanya hitam semua, nggak ada bagian putihnya. Si penari ini menyeringai, senyumnya lebar. Tapi mengerikan lah. Arya ingin lari pada waktu itu, tapi badannya ini seolah kaku semua. Dan dia sama sekali kayak nggak bisa gerak. Kesadaran Arya ini perlahan mulai hilang. Dan hal terakhir yang dia ingat sebelum dia pingsan adalah ada suara gamelan yang terdengar lagi dan suaranya itu pelan-pelan mendayu-dayu dan terdengar sangat sedih sekali. Pokoknya waktu itu lagunya itu berubah jadi lagu-lagu yang sedih. Tiba-tiba pada waktu Arya ini sadar dari pingsannya itu, ketika dia buka mata, dia ini sudah berada di sebuah rumah dan gak lama kemudian dia ngelihat ada Tio di situ. Tio ini datang dari luar rumah sambil bawa teh hangat di tangannya. Arya masih bingung. Karena dia berpikir, loh aku ini ada di mana? Kok tiba-tiba aku sudah ada di sebuah rumah? Dia jujur, dia benar-benar bingung. Baru saja dia mengalami situasi berada di sebuah perkampungan yang seperti itu, anehnya. Tiba-tiba dia pingsan dan dia kebangun sadar berada di sebuah rumah dan ada Tio lagi. Dia bingung tapi dia masih merasa nggak sanggup mau tanya. Badan masih lemes, rasanya itu cuma pengen tidur lagi. Sedangkan Tio ini berkali-kali kayak berusaha ngajak ngomong Arya. Dia tanya terus si Tio ini, Ar, kamu nggak apa-apa Ar, kamu sudah sadar Ar. Udah kamu minum dulu Ar. Arya cuma bisa mendengar kata-kata Tio itu, tapi dia nggak sanggup jawab. Dia merasa kesadarannya itu belum sepenuhnya pulih. Dan nggak lama kemudian, dia merasa tiba-tiba berada di desa itu lagi. Jadi di suasana yang sama seperti sebelumnya, dia kembali di posisi yang sama. Si Arya ini berada di antara warga desa itu. Tapi anehnya kali itu situasinya berubah. Arya ngelihat orang-orang yang ada di sana itu mendongakkan kepala mereka ke atas. Langit waktu itu malam, gelap. Di situ Arya mendongakkan kepalanya juga. Dan dia ini bisa melihat ada kayak semacam awan gelap di atas kepalanya. Semakin dia perhatikan, awan gelap itu kok kayak semakin dekat dan semakin dekat. Dan Arya baru tahu kalau ini ternyata bukan awan, tapi kayak kumpalan tanah raksasa. Tiba-tiba kumpalan tanah itu jatuh menimpa badan Arya dan seluruh desa itu. Disitulah Arya merasa nggak bisa gerak dan nggak bisa nafas. Sampai tiba-tiba dia dengar ada suara orang-orang ribut. Yang orang-orang ini ribut terus memanggil nama Arya. Dan ketika Arya berhasil membuka matanya lagi, dia melihat di situ ada Tio lagi dan ada beberapa orang yang lain. Arya kemudian didudukkan dan diberi minuman hangat lagi. Terus kemudian ada bapak-bapak tua yang datang. Si bapak-bapak ini mengusap wajah Arya dengan air. Arya di situ masih bingung. Dia masih kayak orang linglung. Sampai kira-kira 15 menit kemudian, dia baru benar-benar sadar bahwa dia ini ternyata baru saja mengalami kejadian aneh. Disinilah dia mendapat cerita kejadian yang sebenarnya. Jadi, pada waktu Arya dan Tio itu mendengar suara gamelan di dusun Legetang itu, Tio melihat tiba-tiba Arya itu matanya melotot. Dan matanya melotot kosong menuju ke arah depan. Nah waktu itu Tio sudah berusaha manggil-manggil Arya. Ya ayo ya, balik ya, balik ya. Tapi si Arya ini diem. Mulailah di situ Tio menggoyang-goyangkan badan Arya supaya Arya itu sadar. Tapi Arya ini justru ambruk ke tanah. Dan posisinya ambruk itu duduk, pandangannya kosong melotot ke arah depan. Tio masih berusaha menyadarkan Arya, tapi tetap nggak berhasil. Nah, disitulah Tio ini sudah mulai ketakutan. Dia panik, dia merasa kalau banyak banget yang mengawasi dia pada hari itu. Dan padahal di sana ini kan nggak ada siapa-siapa, kondisinya juga sudah mulai gelap. Tapi Tio itu selalu merasa kayak banyak banget yang ngawasi. Tio akhirnya inisiatif ngangkat badan Arya. Rencananya dia akan bawa Arya pergi dari sana,
pokoknya urusan motor nantilah belakangan. Yang penting Arya ini harus diselamatkan dulu. Tapi karena Arya ini beratnya minta ampun, padahal berat badan Arya itu sekitar masih 60 kiloan. Tapi waktu itu entah karena Tio ini panik dan dia kondisinya lemes, ketika dia berusaha ngangkat badan Arya, badannya itu berat banget. Kayak dia itu mau ngangkat beban 100 kilo lebih. Terus pada saat Tio ini lagi berusaha ngangkat badan Arya menuju ke motor, tiba-tiba ada suara. Buah! Kagetlah Tio. Begitu dia noleh ke arah suara itu, ternyata itu suara motornya yang jatuh. Dan yang membuat Tio kaget ini adalah di samping motor itu, sempat dia ini ngelihat sekilas ada orang berdiri di situ, tapi langsung hilang. Jadi kayak seolah-olah hilangnya itu nggak langsung hilang. Tapi sosok ini hilangnya itu kayak terbang. Cepet banget kayak angin. Nah disitulah Tio memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dia rencananya ini, dia mau kembali ke warung tadi, terus minta bantuan orang-orang yang ada di sana. Akhirnya Tio ini langsung cepet-cepetan balik ke motornya, dia nyalakan motornya dan tancap gas menuju ke warung yang dia singgahi tadi. Nah selama dalam perjalanan ke warung itu, Tio merasa kalau motornya itu berat banget. Dan gak lama kemudian dia merasa kayak ada sesuatu yang nempel di punggungnya. Jadi dia itu bener-bener kayak lagi bonceng orang. Dan orang itu kayak nempel di punggungnya Tio. Gak lama kemudian Tio merasa kayak ada rambut yang mengenai lehernya Tio. Jadi kayak rambut yang terkena angin, terus mengenai lehernya Tio. Dia akhirnya beranikan diri lihat ke spion. Dan dari spion itulah dia melihat ada rambut putih panjang. Dan disitulah dia sudah nggak tahan lagi. Akhirnya Tio ini pingsan. Ketika dia sadar, dia sudah berada di rumah warga. Jadi dia ditemukan oleh warga setempat pingsan di pinggir jalan. Akhirnya disitulah Tio cerita dan dia langsung minta tolong ke orang-orang yang ada di sana untuk segera menjemput Arya. Kemudian akhirnya Arya pun dijemput dan kondisi Arya pada waktu itu sudah benar-benar nggak sadarkan diri. Dia akhirnya dibawa ke rumah salah satu warga dan disitulah Arya dan Tio ini berusaha untuk dipulihkan kesehatannya. Singkatnya setelah kondisinya pulih, Tio dan Arya ini mengaku mereka salah. Dan benar-benar mereka nggak mengetahui bahwa mereka mengalami kejadian yang aneh semacam itu. Terutama Arya. Disinilah Arya itu baru belajar untuk memahami bahwa ternyata dunia mistis yang semacam itu memang ada. Singkatnya setelah diberi wejangan oleh orang-orang yang ada di sana, mereka pamit pulang. Nah dari situlah, dari cerita Dusun Legetang yang hilang dan juga pengalaman dua mahasiswa ini, yaitu Tio dan Arya, sebenarnya ada pesan sederhana yang bisa kita ambil. Pertama yaitu soal sikap kita ketika bertamu. Arya ini adalah contoh anak muda yang cerdas dan rasional, tapi dia lupa satu hal, yaitu sopan santun. Kita harus ingat, ketika kita main ke tempat orang, apalagi ke alam bebas atau tempat yang punya sejarah kelam, jangan pernah merasa lebih pintar atau lebih berani dari warga lokal. Pak Slamet, pemilik warung ini sudah mengingatkan baik-baik sebelumnya, supaya mereka itu jangan naik pas maghrib. Tapi di situ Arya malah ngeyel, karena merasa itu cuma warga yang nakut-nakutin. Padahal peringatan orang tua atau warga lokal itu biasanya ada alasannya. Entah itu alasan keselamatan fisik karena kabut dan juga kondisi yang gelap, maupun alasan lain yang tidak terlihat mata. Jadi kalau misalnya warga di sekitar sana yang lebih tahu bilang jangan, sebaiknya ya dituruti. Nggak ada ruginya untuk menjaga lisan dan perilaku. Dan yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari warga Dusun Legetang itu sendiri. Mereka dulunya kaya raya, tanahnya subur dan hidup mereka makmur. Tapi hancurnya mereka ini bukan karena miskin, melainkan karena mereka tidak bisa mengontrol diri. Rezeki yang seharusnya disyukuri ini malah dipakai untuk maksiat. Kesenian lengger yang aslinya untuk ibadah dan juga rasa syukur ini malah dibelokkan jadi ajang mabuk-mabukan dan perzinahan. Dan ini adalah pengingat untuk kita semua, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, kalau sudah lupa daratan dan menantang Tuhan, nikmat itu bisa dicabut dalam sekejap mata. Seperti tanah Gunung Pengamun-amun yang terbang menimbun desa itu. Musibah bisa datang dari arah yang tidak masuk akal. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.